Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6. Kali ini kita akan belajar bersama kembali mempelajari pelajaran IPS tema 7, materinya tentang posisi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Apakah kamu masih ingat tentang ASEAN? Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, sebanyak 5 wakil negara Asia Tenggara mengadakan pertemuan. Pada pertemuan ini, kelima wakil negara menandatangani deklarasi Bangkok. Tujuan ASEAN dalam deklarasi Bangkok yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah dengan organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, Indonesia termasuk salah satu negara yang mendirikan ASEAN. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai peran lain dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh ASEAN. Berikut posisi dan peran Indonesia di ASEAN. Yang pertama, berperan memastikan sentralis ASEAN. Yang kedua, ikut mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim. Yang ketiga, sebagai pendorong upaya dan kerjasama penanganan terorisme dan radikalisme. Yang keempat, sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama di Bali pada tanggal 22 sampai 24 Februari 1976. Yang kelima, menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. Yang keenam, sebagai tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami. Yang ketujuh, sebagai koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar. Yang kedelapan, mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Pada era globalisasi, interaksi antar ruang di wilayah Asia Tenggara semakin berkembang. Terbukti, kerjasama antara negara anggota ASEAN semakin beragam. Kondisi ini terjadi seiring munculnya kebutuhan negara anggota di berbagai bidang. Bidang tersebut antara lain bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan. Lalu, apa saja posisi dan peran Indonesia dalam berbagai bidang? Berikut posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN. Sektor yang dipromosikan meliputi perdagangan, pariwisata, dan investasi. Program ini bertujuan meningkatkan kegiatan ekspor dan jumlah investor negara-negara ASEAN. Yang kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. Peran ini dilakukan untuk menyediakan cadangan pangan negara ASEAN. Tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, peran ini dilakukan saat negara lain mengalami krisis pangan. Bersama Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, Indonesia sebagai penyedia cadangan pangan. Yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Kerjasama perindustrian dan perdagangan meliputi yang pertama, sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Cooperation. Negara-negara ASEAN terlibat dalam beberapa proyek industri seperti ASEAN Aceh Fertilizer Project atau pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Yang kedua, ASEAN Urea Project, pabrik pupuk urea di Malaysia. Yang ketiga, ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik industri tembaga di Filipina.
Yang keempat, ASEAN Vaccine Project, pabrik industri vaksin di Singapura. Dan yang kelima, Rothschild Soda Ash Project, pabrik industri abu soda di Thailand. Yang kedua, kerjasama di sektor perdagangan ditunjukkan dengan ASEAN Free Trade Area atau AFTA, ASEAN Economic Community atau AEC, dan Koperasi ASEAN. AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN sebagai bentuk kerjasama dalam pengelolaan sektor faktor produksi lokal. Yang kedua, MEA sebagai upaya meningkatkan daya saing dan memfasilitasi investasi ke arah infrastruktur. Yang ketiga, Koperasi ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menopang perekonomian negara-negara ASEAN. Yang keempat, menjalin kerjasama di sekitar jasa. ASEAN membentuk Coordinating Committee on Service atau CSS. Komite ini menyusun modalitas untuk mengelola sektor jasa meliputi angkatan udara dan laut, bisnis, kesehatan, telekomunikasi, konstruksi, pariwisata, dan logistik. Yang kelima, mendukung pembentukan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia mendukung terbentuknya MEA. Adanya MEA, kegiatan perekonomian di Asia Tenggara semakin berkembang. Selanjutnya, posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM, pertemuan rutin para menteri pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Yang kedua, melakukan pengiriman duta dan konsulat. Duta dan konsulat sebagai wakil pemerintah dan menjaga stabilitas politik di ASEAN. Yang ketiga, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Perjanjian ini mengurusi tersangka kejahatan yang melarikan diri di negara ASEAN. Yang keempat, melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian ini mengenai pelarangan senjata nuklir bagi negara ASEAN. Yang kelima, pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral atau SOPAN. Indonesia sebagai pendukung Zone of Peace, Freedom, and Neutrality yang bertujuan untuk menjaga stabilitas regional dan terciptanya keamanan. Yang keenam, ikut bekerja sama menanggulangi nafsa. Indonesia ikut menanggulangi nafsa untuk mencegah masuknya nafsa di Indonesia atau kawasan Asia Tenggara. Yang ketujuh, ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik kawasan ASEAN. Berikut peran penting Indonesia dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Yang pertama, sebagai tuan rumah pelaksanaan Jakarta Informal Meeting atau JIM. Yang kedua, mengirim pasukan perdamaian yaitu pasukan Garuda 4 dan 5 saat konflik perang saudara di Vietnam. Yang ketiga, sebagai penengah dalam konflik antara Moro dan Filipina, juga Kamboja dan Vietnam. Masyarakat ASEAN tergabung dalam komunitas sosial budaya. Sebagai komunitas ini, masyarakat ASEAN mengatasi tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia ikut berperan aktif dalam bidang sosial budaya. Berikut posisi dan peran Indonesia di bidang sosial dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women atau AMMW. Yang kedua, menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi. Yang keempat, menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial. Yang kelima, menjalin kerjasama penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau disingkat P4GN di tingkat regional ASEAN. Yang keenam, menyalurkan bantuan kepada masyarakat ASEAN, terutama kaum pemuda dan perempuan, atas peran aktifnya dalam pembangunan. Apa saja posisi dan peran Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN? Berikut posisi dan peran Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, menjalin kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan.
Yang kedua, melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya. Yang ketiga, menyampaikan gagasan mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Sport atau AMMS yang bertugas menangani masalah olahraga. Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games. Lalu bagaimana kerjasama Indonesia dalam bidang pendidikan? Kerjasama sektor pendidikan di ASEAN dilakukan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan atau ASEAN Committee on Education dengan melakukan kerjasama berikut ini. 1. Mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. 2. Mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan sumber daya manusia. Yang ketiga, mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Dalam lingkup ASEAN, kerjasama di sektor iptek ditangani ASEAN Committee on Science and Technology. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan jumlah tenaga ahli ASEAN di sektor iptek, memberikan bantuan dan dukungan dalam pengembangan aplikasi temuan dan riset. Berikut posisi dan peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, mengelola pusat penelitian untuk biologi yang berpusat di Bogor, Indonesia. Yang kedua, mengelola pusat penelitian ilmu pengetahuan matematika di Penang, Malaysia. Yang ketiga, mengelola pusat pendidikan bahasa Inggris di Singapura. Yang keempat, mengelola lembaga penelitian dan pengkajian di Los Banos, Filipina. Nah, anak-anak, untuk materi IPS tema 7 sudah selesai kita pelajari bersama. Semoga setelah kalian menyimak video ini, kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap semangat dan jaga